Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Tanah Cirebon dan pecinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai pertemuan ibadah raya secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memulai pertemuan ibadah raya secara online. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami percaya Kau hadir bersama kami. Kami ingin memuji Engkau ya Bapa. Ampunilah segala kesalahan kami Bapa yang kami perbuat, yang seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Seringkali kami jauh daripada-Mu ya Bapa. Namun kami mau berubah. Kami mau mengikuti jejak Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk hidup makin berkenan kepadamu, taat dan setia kepadamu ya Bapa. Kami mau menjadi saksi-Mu ya Bapa. Sebentar para pelayan-pelayan-Mu ingin melayani Engkau, baik dari WL, singer, pemusik, ingin melayani Engkau ya Bapa. Kiranya Kau kuduskan agar apa yang disampaikan semua ini boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kami pun ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Dr. Jos Sudarman. Kiranya Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan semua ini hanya daripada hati-Mu, daripada pikiran-Mu, dan semua ini boleh menjadi kebenaran firman yang kami dapat untuk kami mau lebih mengerti dan melakukan lebih lagi ya Bapa. Dan semua ini kami boleh melakukan hanya untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita bangkit berdiri untuk memulai penyembahan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu buah lagu, Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu.
saudara-saudari terkasih, silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau berikan hati yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita mau menyanyikan lebih sungguh lagi pujian ini Bapak Ibu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
semua bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau melepaskan semua, dan kami mau seperti Engkau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu
memiliki kehidupan kami ya Tuhan. Kau kami sembah, kami puja, kami muliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh sungguh kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan kami dalam sisa hidup kami ya Tuhan. Segarkan jiwa kami oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubahkan kami untuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan
Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di GSKI Kana Cirebon. Terima kasih pada kesempatan ini saya mengucapkan kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, manusia pada umumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi masih ada orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya. Seperti kita ketahui contohnya Bapak Abraham. Bapak Abraham. Tetapi hal ini sebenarnya bisa kita mengerti kalau kita membandingkan semangat hidup seperti itu dengan orang-orang yang fanatik dengan agama dan Allah mereka yang mereka percayai. Sebagai buktinya sekarang ini mereka berani meninggalkan rumah. Berani meninggalkan hidup kewajaran di masyarakat. Serta berani mengorbankan segala hal apa yang mereka miliki. Demi keyakinan agama mereka. Demi keyakinan yang mereka percayai. Mereka juga tidak takut dianggap sebagai teroris. Mereka tidak takut dicap sebagai teroris. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini mengesankan dengan jelas bahwa agama dan Allah mereka yang mereka percaya itu adalah menjadi kebahagiaan mereka. Mereka memandang agama dan Allah mereka sebagai yang paling berharga dalam hidup ini. Sehingga bukan saja keluarga, kenyamanan hidup yang mereka korbankan. Bahkan nyawa mereka pun menjadi pertaruhannya. Apa yang dikemukakan di sini ini real terjadi Bapak Ibu. Ini real terjadi. Yang tidak bisa dibantahkan. Kalau ada orang-orang yang bisa menjadikan agama dan Allahnya sebagai kebahagiaannya, dan mereka bisa begitu fanatik, terhadap apa yang mereka percayai. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita umat percaya, bagaimana dengan kita? Bagaimana perlakuan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus? Melihat apa yang tadi saya sampaikan di atas, seharusnya membuat kita malu sebagai orang percaya. Kenapa? Karena faktanya apa yang kita perlakukan, apa yang kita perbuat kepada Tuhan kita, yang kita percaya itu sebagai juru selamat kita, berbanding terbalik. Berbanding terbalik, Bapak Ibu. Justru kita terkadang perlakuan kita, perbuatan kita tidak menjunjung tinggi kepada Gembala Agung kita. Kalau boleh berkata jujur Bapak Ibu, kalau boleh berkata jujur, sangat sedikit orang Kristen yang berani mempertaruhkan segenap hidupnya tanpa batas untuk mengasihi, untuk mengabdi dan melayani Tuhan Yesus. Sangat sedikit orang yang berani mempertaruhkan segala apa yang dimiliki untuk mengasihi, mengabdi dan melayani Tuhan Yesus
tanpa batas. Ironinya, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan dirinya menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus rela mengosongkan diri dan dalam segala hal disamakan dengan kita sebagai manusia dan mati di kayu salib dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Ini kita bisa baca di surat Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai ke yang ke-8. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebab banyak orang percaya belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwanya. Belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwanya. Tentu orang-orang seperti ini belum mengalami bagaimana mengecap Tuhan dalam kehidupan real bersama dengan Tuhan. Belum bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus secara real, mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus secara konkret. Mestinya kalau Tuhan adalah pribadi yang nyata, hidup dan maha hadir, maka Tuhan bisa kita nikmati setiap saat, Bapak Ibu. Hal ini bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh membuka ruang hidup kita untuk berinteraksi dengan Tuhan. Untuk berinteraksi dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak membuka ruang hidupnya untuk berinteraksi dengan Tuhan, maka Tuhan seperti mati, tidak nyata dan fantasi. Fantasi. Inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Yang kepercayaannya kepada Tuhan adalah kepercayaan imajiner. Percayanya fantasi. Jadi tidak heran kalau kekristenan mereka semu. Tidak real, Bapak Ibu. Membuka ruang hidup bagi Tuhan artinya menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita yang benar dalam kegiatan gereja. Dan turut serta dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu profesi kita, apapun itu status kita, Bapak Ibu, kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan gereja. Orang percaya harus dengan sadar dan sengaja menyediakan diri untuk semakin mengenal Tuhan melalui belajar kebenaran dan duduk diam di kaki Tuhan. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Orang percaya harus dengan sadar dan sengaja menyediakan diri untuk semakin mengenal Tuhan melalui belajar kebenaran firman Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan. Mendengar suara kebenaran, mengikuti ibadah, setiap kegiatan ibadah yang diselenggarakan bisa kita nikmati, bisa kita ikuti. Setiap kegiatan ibadah seperti sekarang ini lewat online, Bapak Ibu. Ibadah pendalaman Alkitab atau seminar-seminar rohani yang benar-benar mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sehingga ini membangun iman percaya kita. Sehingga ini membangun iman percaya kita. Dan ini harus dipandang sangat-sangat penting. Dan selalu darurat, urgent untuk harus didahulukan. Menjadi prioritas utama. Dan tentunya Bapak Ibu, kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita sebagai umat yang bertanggung jawab. Orang-orang Kristen yang tidak menyediakan ruang hidup bagi Tuhan secara memadai adalah orang-orang Kristen yang tidak
sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang tidak menyediakan ruang hidup bagi Tuhan adalah orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidup takut kepada Tuhan. Perbuatan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, bahkan melanggar norma umum, sangat mudah dilakukan oleh mereka. Mereka tidak mengasihi Tuhan secara pantas. Kepantasan mengasihi Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, Bapak Ibu. Jadi ukurannya mengasihi Tuhan adalah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Mereka memang mengasihi Tuhan juga, tetapi sangat tidak memadai. Sangat tidak memadai. Tentu saja mereka tidak dengan segenap hati rela melayani Tuhan. Mereka tidak dengan segenap hati rela melayani Tuhan. Kalaupun mereka mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka lakukan dengan sangat-sangat terbatas. Bahkan seringkali hanya diberi remah-remah dari harta yang mereka miliki. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan seperti ini pasti juga tidak mengasihi sesamanya. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan secara pantas, pasti dia tidak mengasihi sesamanya dengan baik. Ironinya, kalau untuk perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani, mereka memiliki anggaran yang tidak terbatas. Mereka berani mengorbankan apa yang mereka miliki, rupiah yang mereka miliki untuk membeli satu merek tertentu yang mereka ingini. Tetapi untuk membantu rekan sepelayanan, mereka sangat terbatas. Anggaran mereka menjadi terbatas. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri oleh anugerah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan diri kita, hanya kita sendiri masing-masing yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri atas anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Oleh anugerah Tuhan yang sudah sediakan bagi saudara dan saya adalah bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penyertaannya bagi saudara dan saya menjadi manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Menjadi manusia yang diinginkan oleh Tuhan itu bergantung kepada kita. Kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada orang lain. Gembala hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenarannya saja. Hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tetapi responnya, Bapak Ibu, itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki satu tekad untuk mengasihi Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus memiliki satu tekad untuk mengasihi Tuhan. Kita harus merindukan bagaimana menjadi kekasih Tuhan yang real dalam kehidupan kita. Kalaupun sekarang belum merasa menjadi kekasih Tuhan, tetapi kita harus bertekad. Memiliki satu tekad yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Tekad ini merupakan bukti bahwa kita bersedia mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita memiliki satu tekad ini. Dan ini merupakan bukti kita bahwa kita bersedia untuk mengasihi Tuhan. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Di Roma 8 ayat yang ke-28. Segala sesuatu yang baik, khususnya kemuliaan kekal disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Dalam hal ini Bapak Ibu, seseorang
bisa mengasihi Tuhan atau tidak bergantung kepada orang itu. Begitu juga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus memiliki satu perjuangan, satu tekad sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Satu tekad sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan ini harus dimulai dari kehendak kita sendiri. Berbahagialah orang yang berhasil menggerakkan dirinya sendiri untuk mengasihi Tuhan sampai berkobar-kobar, sehingga ia rela berbuat apapun juga demi kepentingan Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau seorang teroris berani membela keyakinannya dan mengorbankan dirinya, berani mati, bagaimana kita? Sikap hidup kita. Beranikah kita mengorbankan segala apa yang kita miliki? Berani kita berjuang untuk memiliki tekad untuk mengasihi Tuhan. Ini menjadi utama dalam kekristenan kita Bapak Ibu. Mestinya ini bisa Bapak Ibu. Mestinya ini bisa. Contohnya Paulus, contohnya Rasul Paulus. Adalah seseorang yang mengasihi Tuhan. Ia rela melepaskan semua kemegahan, kebanggaan atau apapun yang dianggapnya keuntungan demi supaya memperoleh Kristus. Kita buka di surat Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Malah segala sesuatu dianggap Rasul Paulus itu rugi. Sebab pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dari apapun. Oleh karena Kristuslah Rasul Paulus melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sampah di dalam bahasa Yunani diterjemahkan skubalon. Skubalon yang berarti tidak berharga dan menjijikkan. Kalau sampah di masyarakat sekarang ini, Bapak Ibu, kalau kita membuang sampah, yaitu bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan, bisa didaur ulang menjadi satu nilai yang berharga kembali. Tetapi kalau sampah di dalam bahasa aslinya, skubalon ini, ada hal-hal yang tidak berguna dan menjijikkan. Artinya sangat mengerikan, artinya sangat-sangat benar-benar tidak berharga sama sekali. Tidak berharga sama sekali. Karena itu tidak berharga dan menjijikkan sekali. Bagaimana kalau kita melihat sesuatu benda, barang yang menjijikkan, pasti kita tidak ingin menyentuhnya. Pasti kita ingin membuangnya jauh-jauh dari hadapan kita. Betul? Pasti kita membuang jauh-jauh dari hadapan kita. Kita tidak mau dekat-dekat. Dalam kesaksian yang lain, Paulus menyatakan bahwa dengan rendah hati ia melayani jemaat. Ia banyak mencucurkan air mata. Ia banyak mencucurkan air mata. Tahan menghadapi orang-orang yang berusaha membunuh dia. Dia dipenjara dan sengsara menantikan banyak kota yang dikunjunginya. Ia sendiri tidak menghiraukan nyawanya dan segala keadaan yang ia tidak lalai mengajar Injil kepada jemaat. Bagaimana dia dikejar-kejar
bahkan dibunuh dan nyawanya pun terancam. Tetapi itu tidak membuat dirinya menjadi undur. Jadi bisa dimengerti kalau Rasul Paulus menyatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ini terdapat di surat 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus mengalami betapa pencobaan, masalah dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam misinya mengabarkan Injil Kristus. Sehingga dia berani berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalimat ini sering ditulis di batu nisan orang-orang Kristen. Tetapi apakah benar dia melakukan pertandingan yang baik? Itu menjadi satu tanda tanya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau Rasul Paulus benar-benar sudah membuktikan bahwa dia mengalami hal itu semua. Dan dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Selain tekad untuk mengasihi Tuhan, apa yang melatar belakangnya Paulus bisa berbuat demikian, Bapak Ibu? Ternyata di balik keputusan memilih Tuhan Yesus dan hidup sepenuh bagi Dia, ada hal lain yang melatar belakangi semuanya itu. Latar belakangnya yang pertama adalah ia adalah seorang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Ia adalah orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah membangun pola pikir, pola berpikir yang membuat dirinya memilih Tuhan dan bersedia berbuat apapun demi Tuhannya. Hal ini mirip dengan yang terjadi di dunia luar gereja. Anak-anak muda yang mengalami indoktrinasi penyucian otak, brainwash. Mereka menjadi teroris, berani mengorbankan dirinya untuk sesuatu hal yang dipercayainya. Demikian juga Rasul Paulus. Mengenal kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan real. Dan itu dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dia berani membela pekerjaan Tuhan. Memiliki satu tekad untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun taruhannya adalah nyawanya. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah Rasul Paulus adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Paulus memiliki pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Dalam kesaksian hidupnya, Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya di kota Damsyik. Di Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Paulus juga pernah mendapat penglihatan secara istimewa di 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai 10. Dan dalam perjalanan hidupnya Paulus banyak memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan secara luar biasa. Dan banyak lagi kesaksian hidup Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya ini dapat Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul. Jadi Bapak Ibu sekasih, mari kita tumbuh kembangkan tekad untuk mengasihi Tuhan. Tentu kita belum seperti Rasul Paulus. Tentu mungkin kita belum seperti Rasul Paulus. Memiliki pengalaman yang begitu menakjubkan, pengalaman yang mengerikan, mengancam hidupnya. Mungkin kita belum. Tetapi kita harus mulai terlebih dahulu untuk mengasihi Tuhan. Kita yang memulai, bukan siapa-siapa. Kita harus mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Inisiatif dari kita sendiri. Tuhan pun tidak bisa menggerakkan atau tidak mau menggerakkan
hati kita untuk mengasihi dia kalau Bapak Ibu sendiri tidak memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, tidak memiliki tekad untuk mengasihi Tuhan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri kita. Kita mulai tumbuhkan tekad untuk mengasihi Tuhan. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, kita mulai menggunakan kehendak bebas kita dengan mengarahkannya kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini kita bisa atau bersedia mengasihi Tuhan atau tidak, bergantung kepada masing-masing individu, masing-masing kita Bapak Ibu. Ini tidak bisa dipaksa Bapak Ibu, tidak bisa dipaksa. Tetapi kalau boleh saya memberi saran, himbau, mari Bapak Ibu. Karena kita tahu dunia ini tidak semakin baik. Dunia tidak semakin baik. Musibah demi musibah terjadi. Sriwijaya Air jatuh. Terjadi kebanjiran, gempa. Pandemi COVID-19 juga belum berakhir. Makan 3 hari belakangan ini semakin tinggi kurvanya. Jadi apa yang kita harapkan di bumi ini Bapak Ibu? Apa yang kita harapkan di bumi ini? Dan untuk apa kita mencintai bumi ini yang akan berakhir? Yang akan selesai? Semuanya ini fana. Mari kita tumbuh kembangkan tekad untuk mengasihi Tuhan sebagai orang percaya yang benar. Dengan tekad yang mengasihi Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan yang benar. Maka kita dapat meneladani apa yang sudah Rasul Paulus lakukan. Dan tentunya apa yang sudah Rasul Paulus lakukan itu pasti dia juga meneladani Tuhan Yesus, Guru Agungnya. Jadi Bapak Ibu, di usia kita yang semakin singkat ini, kita tidak tahu sisa umur kita seberapa lama kita masih hidup di bumi ini. Jangan berkata, oh kita masih muda, kami masih muda Pak. Kami masih muda, masih jauh kematian. Oh tidak Bapak Ibu. Kematian tidak mengenal umur, tidak memandang umur. Yang muda bisa duluan dibanding yang tua. Jadi Bapak Ibu, selagi kita masih ada kesempatan, mari kita tumbuh kembangkan tekad untuk mengasihi Tuhan ini. Mari kita perkarakan hidup kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan secara pantas atau tidak? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan secara benar atau tidak? Apakah kita masih di dalam kebimbangan? Apakah kita masih mengasihi dunia ini dengan segala isinya? Kalau tidak Bapak Ibu, kalau tidak Bapak Ibu, kalau tidak menurut firman Tuhan, suatu saat kita pasti tidak dikenal oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menikmati apa yang kita lakukan bagi Dia. Karena Tuhan tidak menikmati karya hidup kita bagi pekerjaannya. Karena Tuhan tidak menikmati apa yang kita perbuat bagi kepentingannya. Jadi Bapak Ibu, mari di bulan Januari tahun 2021 ini kita memiliki satu tekad untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berjuang menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anaknya yang benar, anak-anak Allah yang sah, sehingga kita suatu saat dikenal oleh Tuhan. Suatu saat kita dipanggilnya, kita disebut hamba yang setia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu mengubah Bapak Ibu dan saya, mengubah kita semua, menggugah hidup kita. Apakah kita sudah benar sejalan dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah berjuang untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sehingga kita memiliki satu tekad yang sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang benar? Apakah kita sudah berjuang untuk hidup
sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu dimulai dengan satu tekad kita untuk mengasihi Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kira ini menjadi berkat bagi jemaat GSKI Kana Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kasih dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami bisa ada di dalam pertemuan raya GSKI Kana Cirebon. Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersyukur. Kami pasti diberkati oleh kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Jo Sudarman. Terima kasih semuanya ini ya Bapak. Kami percaya kami mau terus berubah. Kami terus mau mengasihi-Mu, kami terus mau semakin hari serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami siap menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Berkat yang daripada Bapa, dan biarlah anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, sebelum mengakhiri pertemuan raya ini, saya ingin mengumumkan minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara boleh persiapkan roti atau kue atau anggur atau boleh minuman apapun juga. Kita siapkan hati kita untuk minggu depan diberkati melalui perjamuan kudus ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Lebih dari dunia ini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku
kehendak Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, ku tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu membenarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, ku tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, ku tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia.